441 mutasi bawah tanah. Li Qinghe tersenyum dan berkata, namun, pena ini hanyalah xenogeneik tingkat D. Pena ini tidak terlalu berbahaya. Pena ini pertama kali ditemukan di sebuah lembaga pendidikan di kota Nanming. Seorang guru menggunakan pena ini seperti biasa, tetapi hari itu, pena itu mengukir kata-kata di perutnya. Sungguh suatu berkah tersembunyi bahwa pena ini tidak mengancam jiwa. Setelah itu, pena itu disimpan oleh penjaga malam setempat dan dikawal ke markas besar. Xenogeneik tingkat D. Apakah ada banyak tingkat xenogeneik? Lu Yuan sedikit penasaran. Ya, kelas D adalah tingkat xenogeneik terendah. Pena ini hanya dapat memengaruhi orang biasa dan tidak dapat memengaruhi prajurit genetik. Misalnya, jika orang biasa mengambil pena ini akan efektif. Namun, jika seorang prajurit genetik mengambilnya, pena ini akan benar-benar menjadi pena biasa. Xenogeneik tingkat C dapat mengancam prajurit genetik tingkat prajurit. Xenogeneik tingkat B dapat melukai raja pertempuran. Bahasa Indonesia, xenogeneik tingkat A bahkan dapat mengancam raja pertempuran. Xenogeneik tingkat S dapat dibandingkan dengan kaisar pertempuran. Sejauh ini, xenogeneik terkuat di planet Daki adalah yang tingkat S. Dikatakan bahwa xenogeneik tingkat SS bahkan dapat memengaruhi orang bijak pertempuran. Xenogeneik tingkat SSS bahkan dapat mengancam kehidupan dewa pertempuran. Jika sebuah peradaban memiliki mutan tingkat A dan tidak menanganinya tepat waktu, dan peradaban tersebut tidak memiliki kaisar pertempuran, maka semuanya berakhir. Mutan tingkat ini dapat sepenuhnya menghancurkan sebuah peradaban. Petik 2. Kulit kepala Lu Yuan menjadi mati rasa saat dia mendengarkan. Dia mengingat manik melahap jiwa dari sebelumnya, dan pupil matanya menyusut. Saudari Qinghe, manik melahap jiwa yang kita miliki di kota Sili adalah objek mutasi tingkat S. Bukankah itu sesuatu yang hanya dapat ditangani oleh kaisar pertempuran? Li Qinghe tersenyum. Beberapa mutan membutuhkan jangka waktu tertentu untuk menjadi dewasa. Selama mereka belum tumbuh sepenuhnya, bahkan jika mereka bukan kaisar pertempuran, mereka dapat menghadapinya. Itulah yang terjadi dengan manik melahap jiwa. Jika Sueren terus melahap jiwa dan manik melahap jiwa sepenuhnya berasimilasi dengannya, dia bahkan dapat mencapai kekuatan mengerikan dari seorang kaisar pertempuran. Selain kemampuan untuk menyerap jiwa, bagaimana menurutmu peradaban tanpa kaisar pertempuran dapat melawan mereka? Bahkan jika kamu memiliki kaisar pertempuran, kamu mungkin tidak dapat menghentikannya. Lu Yuan mengangguk sedikit, merasa berat hati. Kalau begitu, dengan frekuensi insiden mutasi saat ini, jika benar-benar ada beberapa mutan kelas S, atau bahkan mutan di atas kelas SS, bukankah bintang Daki akan hancur? Melihat Lu Yuan terdiam, Li Qinghe tersenyum dan berkata, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, semua ras di alam semesta memiliki sikap yang sama terhadap fenomena ini. Jika alien yang tak terhentikan muncul di bintang kebangkitan agung kita dan kita meminta bantuan dari kota awan putih, pasti akan ada ahli yang akan datang untuk membantu. Belum lagi, planet Daki kita memiliki hubungan baik dengan banyak ras yang kuat. Misalnya, suku Monfros memiliki ahli Sein pertempuran. Jika mereka tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan menutup mata. Lu Yuan sedikit bingung, mengapa pendapat semua peradaban di alam semesta begitu bersatu. Selama itu tidak memengaruhi ras Anda sendiri, bukankah mudah untuk menyaksikan ras musuh bermutasi dan dihancurkan? Lu Yuan tahu bahwa di seluruh alam semesta, hanya di dalam ras manusia, ada banyak konflik antara manusia dan ras seperti orang berkepala anjing. Jika benar-benar ada objek yang bermutasi seperti itu, apakah orang berkepala anjing akan membantu? Itu tidak hanya di dalam ras manusia. Ras mesin dan ras manusia adalah sama. Ada banyak konflik kepentingan. Selama itu tidak memengaruhi ras mereka sendiri, mengapa mereka membantu? Li Qinghe menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu ada preseden, sebuah xenogeneik kelas S muncul di peradaban kaisar pertempuran. Kaisar pertempuran peradaban itu tidak mampu melawan xenogeneik kelas S dan akhirnya mencari bantuan di tanah asal. Namun, tidak banyak orang yang menganggapnya serius, dan tidak ada yang pergi membantu. Pada akhirnya, peradaban itu dihancurkan oleh xenogeneik kelas S. Setelah menghancurkan sebuah peradaban, karena suatu alasan, xenogeneik kelas S berevolusi menjadi kelas SS dan menghancurkan beberapa peradaban tetangga secara berurutan. Itu mengubah galaksi menjadi zona mati. Sejak itu,
Tidak ada ras yang berani mengabaikan fenomena mutasi ini. Tidak ada yang tahu apakah alien ini akan berevolusi ke tingkat SSS jika terus dihancurkan. Jika benar-benar berevolusi ke tingkat SSS, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh alam semesta. Objek yang bermutasi dapat berevolusi. Lu Yuan tercengang. Li Qinghe mengangguk dan berkata dengan tegas, mutan memang dapat berevolusi, tetapi tidak ada yang tahu alasan evolusinya. Aku tidak tahu dalam keadaan apa objek yang bermutasi itu akan berevolusi. Lu Yuan terdiam. Ia merasa kulit kepalanya mati rasa. Sepertinya ia juga bisa berevolusi. Ia melirik kubus evolusi. Mungkinkah benda ini adalah objek yang bermutasi? Namun, itu juga tidak benar. Jika itu adalah objek yang bermutasi, itu akan berdampak besar pada pikiran seseorang. Kubus evolusi sama sekali tidak berpengaruh pada Lu Yuan, hanya membantunya mengembangkan gennya. Jika itu benar-benar mutan, ia pasti akan terganggu oleh segala macam pikiran aneh. 442 mutasi bawah tanah 2. Kalau bukan benda abnormal, lalu apa itu kubus evolusi? Transformasi kubus evolusi membutuhkan aura yang tidak diketahui dari dalam benda atau makhluk bermutasi, jadi jelas berhubungan dengan mutasi. Kalau bukan benda bermutasi, lalu apa hubungannya? Asal-usulnya sama dengan mutasi. Atau apakah itu musuh bebuyutan mutasi? Lebih jauh, bagaimana kubus evolusi bisa muncul begitu saja di tubuhnya? Dan bukan orang lain. Pikiran Lu Yuan melayang dan hatinya terasa berat. Melihat perubahan ekspresi Lu Yuan, Li Qinghe mengira Lu Yuan sedikit terkejut. Dia tersenyum dan menghiburnya. Sebenarnya, sebagian besar xenogeneik berada di bawah kelas B, dengan kelas C menjadi yang paling umum. Sejauh ini, jumlah xenogeneik kelas S yang muncul di bintang daki kita dapat dihitung dengan satu tangan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kemunculan xenogeneik yang terlalu kuat itu. Sebenarnya, yang benar-benar perlu dia khawatirkan adalah gelombang mutasi. Ancaman yang dapat mengubah suatu area kapan saja dan melancarkan serangan dahsyat ke seluruh peradaban adalah yang paling menakutkan. Saat Lu Yuan mendengarkan, dia merasa bahwa dunia ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Sebelumnya, dia hanya memiliki pemahaman kasar tentang mutasi. Bahkan internet tidak memiliki deskripsi terperinci tentangnya. Lu Yuan memikirkannya, ini mungkin untuk mencegah masyarakat umum agar tidak terlalu khawatir dan memengaruhi kehidupan normal mereka. Lagi pula, mengetahui bahwa akhir dunia dapat datang kapan saja, siapa yang masih akan bekerja dan hidup dengan baik. Selain itu, bahkan jika masalah ini diceritakan kepada orang-orang biasa, itu tidak akan membantu apapun. Satu-satunya yang dapat menangani benda asing adalah para pejuang genetik. Memikirkan hal ini, Lu Yuan merasa bahwa bahkan retakan ruang yang dapat muncul kapan saja itu lucu. Paling tidak, retakan spasial tidak ingin menghancurkan seluruh peradaban. Lu Yuan tidak bisa menahan ejekan dalam hatinya. Lu Yuan tersenyum pahit. Sepertinya aku harus bekerja keras pada kultivasiku. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan gelombang mutasi akan muncul? Bukankah itu berbahaya? Hehe, mari kita bekerja keras bersama. Saat waktunya tiba, aku akan melindungimu, jadi jangan khawatir. Li Qinghe menepuk bahu Lu Yuan dengan puas. Lu Yuan memutar matanya. Dia merasa bahwa Li Qinghe mungkin bukan tandingannya sekarang. Bagaimanapun, meskipun Li Qinghe telah menembus ke tingkat raja pertempuran, bahkan jika dia memiliki gen kelas kaisar, dia hanya akan memiliki satu gen kelas kaisar. Lu Yuan, di sisi lain, memiliki 6 gen kelas kaisar. Dengan senjata genonya yang kuat, kekuatan Lu Yuan sangat mengerikan. Jika dia memaksimalkan rantai genetiknya, dia akan menjadi lebih kuat. Meski begitu, Lu Yuan masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, mutasi itu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Lu Yuan merasa bahwa dia tidak akan cocok dengan mutasi tingkat S yang lengkap. Jika gelombang mutasi muncul, itu akan menjadi bencana. Dia masih belum cukup kuat. Lu Yuan mendesah dalam hatinya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan melangkah beberapa langkah menuju pintu. Ketika dia sudah dekat dengan pintu, kubus evolusi bergetar hebat. Saat berikutnya, gumpalan udara dingin menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan dan memasuki kubus evolusi. Mata Lu Yuan berbinar, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Seperti yang diharapkan, benda asing ini juga memiliki aura yang tidak diketahui, dan dia bisa menyerapnya. Lu Yuan melihat ke ruangan yang padat dan sedikit kegembiraan muncul di matanya.
Dia bertanya-tanya apakah kubus evolusi akan dapat berubah setelah menyerap semua aura yang tidak diketahui dari benda-benda yang berubah di sini. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak King He, mari kita terus melihat-lihat. Bisakah kau memberiku pengantar tentang masing-masing objek yang bermutasi? Aku sedikit penasaran tentang mereka." Ketika Li King He mendengar ini, dia menggaruk kepalanya. Ada banyak sekali hal-hal abnormal ini. Akan butuh banyak waktu untuk membaca semuanya. Lu Yuan tersenyum. Hanya ada kita berdua di sini. Bukankah itu bagus? Aku akan menganggapnya sebagai kencan. Mulut Li King He berkedut, dan dia berkata dengan marah, siapa yang pergi berkencan sambil melihat mutasi? Kalau begitu, ayo kita berkencan lain kali. Ini kompensasi. Lu Yuan tersenyum. Li King He terkejut. Apa yang baru saja dia lakukan? Dia benar-benar mengakui bahwa mereka sedang berkencan. Ekspresi Li King He menjadi gelap. Setelah hening sejenak, dia berkata, aku merasa seperti telah ditipu olehmu. Menjijikkan, aku hanya ingin menghabiskan sedikit waktu lagi dengan saudari King He. Lu Yuan terkekeh. Ini adalah kebenaran. Lu Yuan tidak berbohong. Li King He memutar matanya dan berkata, lupakan saja, aku akan menonton semuanya. Kemudian, mereka berdua mulai memeriksa Xenogeneix satu persatu. Segala macam hal yang tidak normal membuka mata Lu Yuan. Ada Xenogeneix kelas D yang merupakan cermin seluruh tubuh. Selama kamu melihat ke cermin, seseorang sepertimu akan keluar. Orang ini akan ingin membunuhmu dan menggantikan hidupmu. Setelah setahun, itu akan membunuh seluruh keluargamu. Cermin ini telah membunuh puluhan keluarga dalam beberapa tahun, menyebabkan tragedi yang sangat berdarah. Pada awalnya, penjaga malam mencari di seluruh kota tetapi tidak dapat menemukan pembunuhnya. Baru setelah salah satu penjaga malam melihat ke cermin secara tidak sengaja dan menemukan bahwa dia tidak ada di cermin, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, itu adalah Xenogeneix kelas D, yang tidak efektif melawan prajurit genetik. Ada juga Xenogeneix kelas C yang merupakan sepotong daging babi. Itu benar, itu adalah sepotong daging babi yang tampak biasa. Selama seseorang memakan sepotong daging babi ini, mereka akan menjadi semakin gemuk. Ketika mereka mencapai tingkat kegemukan tertentu, mereka akan mulai memakan daging mereka sendiri sampai mereka memotong daging mereka sendiri dan mati karena kehilangan banyak darah. 443 mutasi bawah tanah 3. Babi itu akan muncul kembali di daerah lain, yang tidak akan terlalu jauh dari orang yang meninggal, tetapi juga tidak terlalu dekat. Mereka akan berada di kota yang sama. Kalau tidak, penjaga malam tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Lu Yuan selalu merasa bahwa cerita-cerita Li King He semuanya adalah cerita horor dan sangat menggelikan. Faktanya, efek dari banyak benda asing sangat mengerikan. Anda bahkan tidak dapat berjaga-jaga terhadap beberapa benda yang bermutasi. Ini membuat Lu Yuan semakin serius. Namun, Lu Yuan kemudian teringat bahwa selama dia menemukan benda yang tidak normal, kubus evolusi di tubuhnya akan bergetar. Itu bisa dianggap sebagai alarm. Ini membuat Lu Yuan tiba-tiba teringat pada tunangan senior si Ting Feng. Hatinya menjadi berat lagi. Selama ini, di dunia nyata, kubus evolusi hanya akan bergetar ketika dia menemukan benda asing. Dia juga terkejut ketika dia menghadapi wanita bernama Tong Menghan. Di masa lalu, Lu Yuan mungkin tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi ini. Namun, Lu Yuan sekarang dapat memantau situasi wanita itu. Gen Kaisar, Kerajaan Bayangan Gelap. Kembar bayangan yang dipanggil memiliki kemampuan siluman yang sangat kuat. Selain itu, jika Lu Yuan mau, dia dapat berbagi indera kembar bayangan, yang dapat mencapai efek pemantauan tanpa diketahui siapapun. Dia akan menemukan kesempatan untuk menyelidiki rumah Tong Menghan setelah dia kembali. Jika tidak, dia akan merasa sedikit tidak nyaman. Lu Yuan membuat keputusan. Aturan menempatkan mutan di bawah tanah adalah bahwa mutan terluar semuanya adalah kelas D. Semakin dalam, semakin tinggi kelas mutan dan semakin berbahaya mereka. Dari kelas D, ke kelas C, lalu kelas B, lalu ke kelas A dan kelas S. Area inti adalah untuk kelas A dan S. Sebagian besar dari mereka adalah kelas D dan C, dan setelah kelas B, jumlah Xenogeneix mulai berkurang secara signifikan. Namun, setelah mencapai kelas B, objek yang bermutasi juga menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, Xenogeneix kelas B dapat dibandingkan dengan Panglima Perang. Karena keanehan Xenogeneix,
bahkan Warlord mungkin tidak sebanding dengan Xenogeneik kelas B. Lu Yuan melihat benda bermutasi kelas B, sepasang gunting berlumuran darah. Selama gunting tersebut bersentuhan dengan darah target, gunting tersebut dapat memotong tubuh target menjadi dua hanya dengan memotong sehelai rambut. Kecuali kekuatan seseorang lebih kuat dari Warlord, tidak mungkin seseorang dapat menahan kerusakan dari gunting aneh ini. Ada 3 Battle King Warrior yang telah terbunuh oleh gunting ini. Dia meninggal tanpa alasan. Mutan kelas C memiliki tingkat pemikiran tertentu, sementara mutan kelas B dapat menggunakan beberapa bisikan aneh untuk menyihir orang lain dan membuat mereka membantu mereka mencapai tujuan mereka. Gunting aneh ini tidak dapat digerakkan, tetapi mereka dapat menyihir keluarga seorang prajurit raja pertempuran. Selama mereka bisa mendapatkan sedikit darah atau sehelai rambut, mereka dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit raja tempur. Itu sangat mengerikan. Pada dasarnya, semua Xenogeneik kelas B seperti ini. Ada lusinan dari mereka. Lu Yuan tidak dapat membayangkan berapa banyak nyawa ahli yang dikorbankan untuk mengumpulkan benda-benda bermutasi ini. Dengan sangat cepat, Lu Yuan dan Li Qinghe tiba di suatu area yang tampak sangat berbeda. Area sebelumnya terbuat dari logam paduan hitam, tetapi area ini terbuat dari logam paduan platinum. Persimpangan hitam dan putih emas tampak seperti persimpangan dua dunia yang berbeda. Ekspresi Li Qinghe berubah serius saat dia berkata, area kelas A dan kelas S ada di depan. Bahkan seorang raja pertempuran bisa berada dalam bahaya jika dia tidak berhati-hati. Kamu harus mengikutiku dengan seksama, dan jangan menyentuh apapun. Tidak peduli apa yang kamu dengar, berpura-puralah kamu tidak mendengarnya. Lu Yuan juga bisa tahu bahwa area ini tampak sedikit aneh. Dia mengangguk dan berkata dengan serius. Aku mengerti, Saudari Qinghe. Jangan khawatir. Li Qinghe tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, ketukan ringan datang dari pintu kamar di area inti. Bok, 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 apakah ada orang di luar? Sebuah suara lemah datang dari dalam ruangan, 444 tidak dapat dihancurkan, beserta kelas mutation 1. Sebuah suara lemah bergema di wilayah inti, dan kubus evolusi di tubuh Lu Yuan tiba-tiba bergetar hebat. Lu Yuan menatap pintu ke arah suara itu dengan kaget. Dia tidak bisa melihat apapun melalui jendela. Kakak laki-laki dan perempuan di luar, bisakah kalian membiarkan Yue keluar? Di sini sangat gelap, aku sangat takut. Lu Yuan menatap Li Qinghe dengan heran. Kakak Qinghe, ini, Li Qinghe berkata dengan tegas. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi? Di zona inti, tidak peduli apa yang kamu dengar, berpura-puralah kamu tidak mendengar apapun. Jangan percaya kata-kata mereka. Ayo masuk dan lihat. Mereka berdua datang ke ruangan tempat mereka berbicara. Melalui jendela, Lu Yuan melihat seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia 5 atau 6 tahun. Dia berdiri di depannya dan mengetuk pintu dengan tangan kecilnya. Seolah merasakan tatapannya, gadis kecil itu mendongak ke jendela, matanya yang gelap tampak menyedihkan. Kakak laki-laki, kakak perempuan, apakah kalian di sini untuk melepaskan Yue? Lu Yuan tiba-tiba linglung, dan pikiran bahwa terlalu berdosa untuk mengunci gadis kecil seperti itu di sini muncul di benaknya. Kemudian, dia tiba-tiba sadar dan menatap gadis kecil yang menyedihkan itu dengan kaget dan curiga. Apakah ini juga benda yang tidak normal? Bagaimana mungkin itu anak kecil? Ekspresi Li Qinghe dingin saat dia perlahan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir dia anak biasa? Itu adalah mutasi kelas A. Lebih dari 600 tahun yang lalu, setelah gadis kecil ini bermutasi, dia telah melahap seluruh penduduk kota. Dia kemudian memasuki kota besar dan melahap ratusan ribu orang. Jika bukan karena campur tangan Dewa Pertempuran Iblis Putih, puluhan juta orang di kota besar itu akan dimangsa olehnya. Mendengar ini, Lu Yuan menatap gadis kecil yang lucu ini dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kalau begitu, bukankah itu berarti gadis kecil ini telah memakan jutaan orang? Kemudian, Lu Yuan memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, Kakak Qinghe, apakah kamu berbicara tentang 600 tahun yang lalu? Gadis kecil ini tidak berubah sama sekali. Ya, dia sudah seperti ini sejak awal, dan dia masih seperti ini. Dan, ekspresi Li Qinghe serius. Tidak peduli luka apa yang dia terima, dia akan segera pulih. Saat itu, Kaisar Pertempuran Iblis Putih bahkan ingin menghancurkannya sepenuhnya. Namun, bahkan setelah dia hancur berkeping-keping, dia masih pulih dengan sangat cepat.
Dapat dikatakan sebagai keberadaan yang tidak pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Lu Yuan terkejut, tidak dapat dihancurkan. Ini tampaknya sedikit berbeda dari binatang bermutasi yang kita temui di daerah terlarang pegunungan yang tak berujung. Binatang bermutasi itu dapat dibunuh. Li Qinghe tersenyum. Ini adalah makhluk bermutasi tingkat A. Secara alami, makhluk ini berbeda dari makhluk bermutasi biasa. Bahkan jika makhluk normal bermutasi, hal ini tidak akan terjadi. Kalau tidak, makhluk ini tidak akan disebut sebagai objek bermutasi. Lu Yuan mengangguk karena menyadari sesuatu. Tepat saat Lu Yuan dan Li Qinghe sedang mengobrol, gadis kecil itu tampak sedikit tidak sabar. Dia mengetuk pintu dengan sekuat tenaga, menyebabkan pintu sedikit bergetar. Kemudian, matanya yang gelap perlahan berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Mulutnya yang seperti buah ceri perlahan terbuka, hampir menutupi separuh wajahnya, dan mulutnya penuh dengan gigi yang tajam dan ganas. Suaranya masih lembut, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh. Keluarkan aku, cepat keluarkan aku akan memakan kalian semua. Aku akan memakan kalian semua. Lu Yuan merasa bahwa gadis kecil itu tidak semanis sebelumnya. Dia kehilangan minat padanya sejenak. Pada saat ini, gumpalan energi dingin yang tidak diketahui memasuki tubuh Lu Yuan. Lu Yuan terkejut karena senang. Ada sejumlah besar energi yang tidak diketahui, bahkan lebih banyak dari manik pemakan jiwa. Aura yang tidak diketahui dari manik pemakan jiwa saat itu tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, aura itu tampaknya belum tumbuh sepenuhnya pada saat itu, dan bahkan tidak sekuat mutan kelas A di depannya ini. Namun, yang mengejutkan Lu Yuan, gadis kecil itu, yang awalnya hanya sedikit tidak sabar, tiba-tiba berteriak. Kemudian, ada cahaya darah aneh yang beredar di sekujur tubuhnya. Cahaya darah yang tebal itu benar-benar membungkus tubuhnya. Lu Yuan dan Li Qinghe samar-samar dapat melihat sosok aneh yang berputar-putar dalam cahaya darah. Raungan melengking menjadi lebih intens, dan aura yang menakutkan perlahan-lahan merembes keluar dari ruangan. Li Qinghe dan Lu Yuan sama-sama tercengang. Li Qinghe menatap dengan waspada pada cahaya darah yang terdistorsi dan berubah di dalam ruangan dan berkata dengan kaget. Apa yang terjadi? Lu Yuan terkejut. Kakak Qinghe, kamu tidak tahu. Lu Yuan mengira ini adalah perubahan yang normal. Sekarang, tampaknya situasi ini tidak biasa. Hati Lu Yuan tiba-tiba menjadi dingin saat dia memikirkan sesuatu. Dia sepertinya telah menyerap aura yang tidak diketahui tadi. Mungkinkah hilangnya aura yang tidak diketahui itu telah membuat gadis kecil itu gila? Tapi kenapa? Apakah aroma yang tidak diketahui itu penting bagi Xenogeneik kelas A? Lu Yuan tidak mengerti. Namun, situasinya tampaknya tidak terlalu baik. Bok, tanda seru. Bok, sosok bengkok yang diselimuti cahaya merah darah mengulurkan tentakel merah darahnya yang besar dan aneh dan membanting pintu, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Pada saat yang sama, seluruh area inti dipenuhi dengan alarm yang menusuk telinga. Di ruangan lain di zona inti, tampaknya ada beberapa perubahan aneh. Lu Yuan merasakan suasananya agak aneh. Suara gemuruh yang memekakkan telinga juga terdengar dari beberapa ruangan. 445 tidak dapat dihancurkan, mutasi kelas Berserk A2. Lu Yuan dan Li Qinghe saling memandang, mengerutkan kening. Pada saat ini, sekelompok tokoh mendekat dengan cepat. Itu adalah kelompok raja pertempuran yang telah menjaga di luar, dan raja pertempuran terkemuka. Pada saat ini, mereka berada agak jauh dari Lu Yuan dan Li Qinghe. Mereka menatap Lu Yuan dan Li Qinghe dengan ekspresi serius dan kemudian ke pintu yang tertutup rapat. Melihat ini, Lu Yuan sedikit terkejut. Dia merasa bahwa orang-orang ini menjaga mereka. Raja pertempuran tua, yang merupakan pemimpin kelompok itu, berkata dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Li Qinghe berkata dengan ekspresi tegas. Kami datang jauh-jauh ke area inti. Baru saja, ketika saya memperkenalkan A39 kepada saudara Yuan, dia tiba-tiba mengamuk. Raja pertempuran tua dan raja pertempuran lainnya saling memandang dengan ekspresi serius. Tetua Li, kata raja pertempuran tua itu dengan tegas. Anda tahu bahwa kita harus mengikuti prosedur. Ya, aku tahu, Li Qinghe mengangguk. Lu Yuan menatap mereka dengan bingung. Bagaimana prosedurnya? Raja pertempuran tua itu sepertinya ingat bahwa Lu Yuan baru saja bergabung dengan penjaga malam dan tidak mengetahui situasinya. Dia berkata dengan tegas, dahulu ada seorang tetua penjaga malam yang disihir oleh benda asing dan menarik perhatian penjaga lainnya.
Pada akhirnya, beberapa penjaga terbunuh, menyebabkan kekacauan besar. Untuk mencegah kecelakaan, pertama-tama kami akan memastikan bahwa kalian tidak diganggu. Tetua Buna akan menggunakan keterampilan pemurniannya pada kalian. Bahkan jika itu tidak dapat menghilangkan gangguan, penampilan kalian sudah cukup bagi kami untuk menilai apakah ada masalah dengan kalian. Lu Yuan menyadari sesuatu. Tidak heran Lu Yuan selalu merasa bahwa mereka waspada terhadapnya. Jadi seseorang telah disihir oleh mutan-mutan ini. Aku baik-baik saja dengan itu, Lu Yuan tersenyum. Aku tidak keberatan. Dia memiliki gen kelas kaisar elemen cahaya yang kuat. Jika dia benar-benar ingin memurnikannya, dia bisa melakukannya sendiri. Melihat bahwa mereka berdua tidak keberatan, wanita muda yang cantik, Tetua Buna, melangkah maju dan menatap Lu Yuan dan Li Qinghe dengan tegas. Saat berikutnya, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyala, mendarat di Lu Yuan dan Li Qinghe. Lu Yuan hanya merasakan tubuhnya sangat hangat dan nyaman. Tidak ada yang aneh. Melihat bahwa mereka berdua baik-baik saja, Raja Pertempuran Tua dan Raja Pertempuran lainnya menghela napas lega. Kemudian, semua orang tersadar oleh ketukan di pintu. Raja Perang Tua itu datang ke pintu dan melihat sosok yang terdistorsi di bawah cahaya darah, serta tentakel merah darah yang keluar dari cahaya darah. Dia mengerutkan kening. Li Qinghe sedikit bingung dan bertanya, "Penatua Zhang, apa yang terjadi?" Kaisar Perang Tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. "Saya telah menjaga bawah tanah selama ribuan tahun, dan saya belum pernah melihat hal seperti ini terjadi pada A39. Pria gemuk yang tampak ramah di samping itu juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat kamar-kamar lain dan berkata, "Ini sepertinya tidak terjadi pada A39 lagi. Sepertinya kamar-kamar lain juga mengalami beberapa kelainan." Semua orang mengangguk setuju. Penatua Zhang memandang Lu Yuan dan Li Qinghe dan bertanya, "Penatua Li, Penatua Lu, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh sebelumnya?" Li Qinghe memikirkannya dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak ada yang aneh. A39 pada awalnya normal. Saya sedang menjelaskan A39 kepada saudara saya Yuan ketika dia tiba-tiba berubah. Aku tidak tahu." Lu Yuan juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa itu karena dia telah menyerap aura yang tidak diketahui, yang menyebabkan alien itu mengamuk. Bukankah dia akan ditangkap sebagai binatang bermutasi? Lu Yuan panik sekarang. Benda bermutasi itu tampak agak aneh. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bahwa dia telah menyerap aura yang tidak diketahui. Itu tidak akan menyebabkan Xenogeneik berevolusi, bukan? Jika itu masalahnya, maka dia akan tamat. Dia hanya bisa berharap tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang melihat ke ruangan itu dengan waspada. Segera, cahaya merah darah di sekitar makhluk bermutasi yang mengamuk A39 berangsur-angsur meredup, dan gerakannya tampaknya telah tenang. Lu Yuan, Li Qinghe, dan yang lainnya menatap cahaya berdarah yang perlahan menghilang dengan ekspresi serius. Mereka sudah memegang senjata mereka erat-erat karena takut akan perubahan apapun. Kemudian, ketika cahaya merah darah menghilang, tubuh gadis kecil itu muncul kembali. Namun, kali ini, wajah gadis kecil itu sangat pucat. Dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Matanya terpejam, dan dia tampak pingsan. Melihat ini, Lu Yuan, Li Qinghe, dan yang lainnya tercengang. Semua orang saling memandang. Kamar-kamar lain juga menjadi sunyi, dan seluruh area inti sangat sunyi. Setelah hening sejenak, Buna bertanya, "Mutan A39 adalah?" Dia pingsan. "Apakah kamu bercanda? Binatang bermutasi ini abadi, tidak perlu tidur atau istirahat, bagaimana bisa pingsan?" Pria kurus itu membalas dengan linglung. "Lalu menurutmu apa yang terjadi?" Buna menunjuk ke arah gadis kecil yang tidak sadarkan diri di ruangan itu. Pria kurus itu membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Yang lain juga menatap gadis kecil yang tak sadarkan diri itu dengan bingung. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat gadis kecil itu, dia tampak sedikit lemah. Mengapa rasanya tubuhnya telah dilubangi? Mungkinkah aura yang tidak diketahui itu adalah hal yang baik untuk objek yang bermutasi, dan setelah kehilangannya, itu akan berdampak serius padanya? Tetapi mengapa objek yang bermutasi itu tidak berubah? Lu Yuan juga telah menyerap aura yang tidak diketahui dari banyak objek yang bermutasi sebelumnya. 446 tidak dapat dihancurkan,
mutasi kelas A Berserk 3. Mungkinkah karena level mereka berbeda? Hanya Xenogeneix kelas A yang seperti ini. Lu Yuan tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia memiliki banyak spekulasi dalam benaknya, tetapi dia tidak memiliki bukti atau ide praktis. Untuk sesaat, Lu Yuan sedikit bingung. Namun, Lu Yuan menghela napas lega. Setidaknya situasinya tidak terlihat terlalu buruk. Paling tidak, binatang bermutasi ini tidak berevolusi, dan tidak menjadi sangat ganas. Sebaliknya, ada beberapa manfaat. Pasti merupakan hal yang baik bahwa vitalitas objek bermutasi sangat rusak, bukan? Bagaimanapun, lebih mudah bagi penjaga malam untuk berjaga-jaga. Tidak akan mudah untuk melarikan diri, bukan? Memikirkan hal ini, hati Lu Yuan benar-benar tenang. Tampaknya kubus evolusinya masih berbeda dari mutan murahan dan genit ini. Mengenai masalah hari ini, saya pikir kita perlu melaporkannya kepada Presiden, kata Tetua Zhang dengan serius. Setelah jeda, Tetua Zhang memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi serius. Baru-baru ini, fenomena mutasi lebih sering terjadi daripada sebelumnya. Mungkin perubahan di A39 hari ini terkait dengan situasi terkini. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Mereka saling memandang dan pandangan serius muncul di mata mereka. Setelah hening sejenak, pria gemuk itu menghela napas. Kuharap tidak akan ada masalah besar. Yang lain juga mengangguk dalam diam. Tetua Zhang memandang Lu Yuan dan Li Qinghe, lalu berkata, Tetua Li, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di area inti hari ini. Kita akan melanjutkan lain kali tentang membawa Tetua Lu untuk melihat objek yang bermutasi. Li Qinghe memandang Lu Yuan. Adik kecil Yuan, bagaimana menurutmu? Lu Yuan mengangguk. Ayo datang lagi lain kali. Kali ini, sepertinya ada yang salah. Meskipun akulah yang menyebabkan ini, tapi aku harus menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya denganku. Sebenarnya, Lu Yuan juga sedikit khawatir jika dia menyerap aura yang tidak diketahui nanti, itu akan menyebabkan beberapa perubahan pada mutan lainnya. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak memiliki masalah besar, dia akan dicurigai. Mengapa orang lain tidak memiliki masalah melihat benda-benda yang bermutasi, tetapi kamu begitu bersemangat ketika kamu datang? Apakah kamu ayah dari makhluk-makhluk yang bermutasi ini? Lu Yuan merasa sakit kepala saat memikirkannya. Aku akan lihat lain kali. Yah, aku tidak bisa pergi ke bawah tanah untuk sementara waktu. Jika ada masalah, sudah terlambat untuk menyesal. Lu Yuan mengambil keputusan. Namun, Lu Yuan masih sedikit senang. Bagaimanapun, dia telah menyerap sebagian besar aura mutan yang tidak diketahui yang telah dia serap di bawah tanah. Meskipun mereka semua adalah kelas D, C, dan B, dan hanya ada satu kelas A, ada banyak dari mereka. Lu Yuan dapat merasakan bahwa kubus evolusi sudah diambang transformasi. Tidak akan lama sebelum kubus evolusi dapat menjalani transformasi keduanya. Lu Yuan berharap untuk melihat fungsi baru apa yang akan dimiliki kubus evolusi setelah transformasi. Luo Lou, Sali, kata Tetua Zhang, kalian berdua berjaga di sini dan awasi A39 jika terjadi sesuatu. Luo Lou dan pria kurus, Sali, keduanya mengangguk. Yang lain mengikuti Tetua Zhang dan meninggalkan area inti. Sebelum dia meninggalkan area inti, Lu Yuan tiba-tiba merasakan sesuatu mengawasinya. Lu Yuan menoleh dan melihat ke arah tatapan itu. Itu adalah ruangan gelap di kedalaman area inti. Lu Yuan melirik jendela di pintu ruangan gelap itu, tetapi perasaan diawasi telah menghilang. Lu Yuan mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Dia tidak terlalu memikirkannya dan bahkan tidak berpikir untuk pergi melihatnya. Dia tidak ingin menyerap aura yang tidak diketahui itu lagi dan menyebabkan kecelakaan apapun. Setelah itu, Lu Yuan dan Li Qinghe mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Zhang dan yang lainnya. Mereka meninggalkan ruang penyimpanan bawah tanah dan kembali ke lantai pertama. Li Qinghe menatap Lu Yuan dan tersenyum. Aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Ayo pergi ke lantai atas dan beritahu Presiden Gu apa yang terjadi. Lu Yuan mengangguk. Karena Tetua Zhang perlu menjaga ruang penyimpanan bawah tanah, dia meminta Lu Yuan dan Li Qinghe untuk memberitahu Guan tentang perubahan yang telah terjadi sebelumnya. Lu Yuan dan Li Qinghe secara alami setuju. Baiklah, Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi ke tempat Presiden dulu. 447 kunjungan malam ke kediaman Perdana Menteri. Lantai atas, kantor pemimpin serikat.
Setelah Li Qinghe melaporkan apa yang terjadi di ruang penyimpanan bawah tanah, alis Guan berkerut erat. Setelah terdiam lama, dia mengangguk perlahan. Aku tahu, sepertinya kita butuh lebih banyak orang untuk menjaga ruang penyimpanan bawah tanah, katanya tegas. Li Qinghe tidak banyak bicara. Bahkan penjaga ruang penyimpanan bawah tanah adalah tugas tetua malam. Sebagai tetua kehormatan, dia tidak perlu menjaganya dalam keadaan normal, yang tidak ada hubungannya dengannya. Itu sama untuk Lu Yuan. Paman Gu, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Kata Li Qinghe. Guan tersenyum dan berkata, aku harus merepotkanmu. Li Qinghe dan Lu Yuan kemudian meninggalkan kantor. Di kantor, suasananya agak sunyi. Guan menundukkan kepalanya dan merenung. Pria parubaya di sebelahnya berkata, Presiden, apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Tetua Zhang? Apakah itu terkait dengan fenomena mutasi baru-baru ini? Akhir-akhir ini, fenomena mutasi memang menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Guan mengusap dahinya dan berkata, itu bukan tidak mungkin. Liu Tua, pergi dan buatlah pengaturan. Kirim 2 orang tua lagi untuk berjaga, dan tingkatkan jumlah penjaga secara bergiliran menjadi 7. Aku tahu. Li Qinghe dan Lu Yuan meninggalkan kantor dan naik lift ke bawah. Li Qinghe menatap Lu Yuan, adik kecil Yuan, apakah ada tempat lain yang ingin kamu kunjungi? Lu Yuan menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong, kakak perempuan Qinghe, apakah ada misi yang perlu kita lakukan selanjutnya? Li Qinghe tersenyum jahat dan menyodok pipi Lu Yuan. Ada apa? Kamu ingin segera bekerja? Aku memang seperti itu, kata Lu Yuan serius. Aku suka bekerja. Tes gelombang. Li Qinghe mengerutkan bibirnya. Kamu tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Kita sudah sangat lelah berkultivasi. Kemudian dia berpikir sejenak dan tersenyum. Ada banyak mutasi baru-baru ini. Mungkin ada misi mendesak dalam 2 hari. Markas besar Night Watchman akan menghubungi Anda. Bisakah Anda memberitahu seseorang untuk menugaskan saya lebih banyak tugas? Lu Yuan bertanya setelah berpikir sejenak. Kubus evolusi Lu Yuan saat ini sudah diambang transformasi. Dia berpikir bahwa jika dia menangani insiden mutasi lebih sering dan berhubungan dengan mereka, dia seharusnya dapat menyelesaikan transformasi sesegera mungkin. Li Qinghe melirik Lu Yuan, agak terdiam. Kalau begitu, mari kita pergi ke ruang misi dan menyapa orang-orang di sana. Lu Yuan dan Li Qinghe kembali ke ruang misi dan menyapa orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab segera menunjukkan senyum hangat dan menatap Lu Yuan dengan heran. Lu Yuan merasa bahwa orang yang bertanggung jawab itu menatapnya seolah-olah dia adalah penyelamatnya. Namun, Lu Yuan bisa mengerti. Bagaimanapun, seorang penatua kehormatan berbeda dari penatua biasa yang berada langsung di bawah penjaga malam. Sulit untuk mengundang mereka bahkan untuk sebuah misi, dan mereka biasanya berusaha menghindari masalah. Penatua kehormatan seperti Lu Yuan yang ingin mengambil lebih banyak misi jarang terjadi. Dengan meningkatnya jumlah mutasi, seorang penatua kehormatan seperti Lu Yuan tidak berbeda dari seorang penyelamat. Setelah meninggalkan ruang misi, Lu Yuan dan Li Qinghe kembali ke rumah. Setelah menghabiskan seharian di markas penjaga malam, hari sudah gelap ketika dia tiba di rumah. Setelah makan malam, Lu Yuan dan Li Qinghe kembali ke kamar masing-masing. Lu Yuan baru saja keluar dari tanah asal. Dia membutuhkan 6 hari lagi sebelum dia bisa masuk lagi. Dia tidak terburu-buru. Setelah Li Qinghe memasuki tanah asal, hari sudah larut malam. Kabut hitam melonjak di sekelilingnya, dan sosok gelap muncul di depan Lu Yuan. Klon bayangan. Ini adalah bayangan doppelganger yang dipadatkan Lu Yuan melalui kerajaan bayangan. Dia berencana untuk pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk melihat apakah benar-benar ada masalah dengan Tong Menghan. Lu Yuan menyelaraskan indranya dengan avatar bayangan. Saat berikutnya, avatar bayangan itu menyatu dengan kegelapan, berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari tanpa suara menuju rumah Perdana Menteri. Sebelumnya, Lu Yuan telah memeriksa informasi kediaman Perdana Menteri. Mudah untuk menemukan lokasinya. Itu berada di distrik White Willow, dan berada di area inti distrik White Willow. Area itu penuh dengan tempat tinggal keluarga pejabat tinggi dan orang kaya. Kekuatan tempur doppelganger bayangan itu sepertiga dari Lu Yuan. Ia memiliki kekuatan kegelapan dan sangat cepat dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, avatar gelap itu tiba di depan sebuah perkebunan besar. Ada beberapa villa cantik di dalam rumah itu, dan di sekitar villa itu ada taman,
halaman rumput, dan bahkan kolam dan bebatuan. Seluruh perkebunan itu sangat besar. Indra Lu Yuan selaras dengan klon bayangannya, jadi dia dapat dengan mudah merasakan bahwa ada tim prajurit genetik yang berpatroli di sekitar istana. Kekuatan prajurit genetik ini tidak lemah. Lu Yuan bahkan dapat merasakan aura raja pertempuran dan raja pertempuran dari istana. Secara logika, kekuatan Lu Yuan saat ini masih sedikit lebih kuat daripada raja pertempuran biasa yang telah mengukir gen tingkat kaisar. Namun, sepertiga dari kekuatan tempurnya jelas tidak sebaik raja pertempuran. Namun, Lu Yuan tidak berniat membiarkan klon bayangannya bertarung langsung dengan seorang raja pertempuran. Jika hanya untuk bersembunyi dan menyelidiki, bahkan seorang kaisar pertempuran tidak akan mampu mendeteksi avatar bayangan dalam kegelapan. Bagaimanapun, ini adalah gen kelas kaisar. Penggunaan kekuatan kegelapan oleh doppelganger bayangan itu cukup mendalam. Dalam bayang-bayang, Lu Yuan mengendalikan doppelganger bayangan itu untuk diam-diam menyeberangi tembok tinggi dan datang ke istana. Kedua tim penjaga melewati doppelganger bayangan itu, tetapi mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya. 448 kunjungan larut malam ke kediaman Perdana Menteri II. Lu Yuan dengan mudah melintasi area terbuka istana dan memasuki beberapa villa di tengah. Lu Yuan langsung bergerak menuju villa terbesar dan termewah. Itu adalah villa besar dengan ketinggian 6 lantai dan lebar sekitar 100 meter. Bayangan doppelganger itu diam dan dengan cepat memasuki villa. Meskipun pintu villa tertutup, bagaimana mungkin pintu itu menutup bayangan? Setelah memasuki villa, bayangan doppelganger muncul dalam bayangan. Dia melihat ke villa, dekorasinya luar biasa, elegan, dan mewah. Ada banyak potret yang tergantung di dinding, meskipun Lu Yuan tidak dapat mengenali satu pun dari mereka. Namun, dapat dilihat bahwa Perdana Menteri Kekaisaran Maple Merah masih sangat kaya. Bagaimanapun, itu dianggap sebagai keluarga besar. Karena dia tidak terbiasa dengan istana Perdana Menteri, Lu Yuan memutuskan untuk melihat-lihat setelah memasuki villa di tengah. Karena ada kemungkinan tubuh Tong Menghan bermutasi, siapa yang tahu kalau ada orang lain yang juga bisa mengalami fenomena yang sama dengan ciri-ciri mutasi dan korosi. Ada banyak pelayan yang berjalan-jalan di villa, dan ada penjaga yang berpatroli pada jarak tertentu. Sebagai Perdana Menteri, dia sangat pandai mengatur keselamatan keluarga. Lu Yuan berjalan-jalan dan menemukan beberapa tuan dari rumah Perdana Menteri. Salah satunya adalah anak berambut emas yang sedang bertengkar dengan seorang pelayan. Dia tampak sangat normal. Ada juga seorang gadis muda berambut hitam. Dia tampak sedikit mirip dengan Tong Menghan, tetapi dia seharusnya lebih muda. Dia mungkin adalah adik perempuan Tong Menghan. Gadis itu sedang menggambar di dalam ruangan, dan dia tampak normal. Lu Yuan merasa tidak ada yang istimewa tentang rumah Perdana Menteri dari apa yang dilihatnya. Lu Yuan merasa sangat disayangkan. Klon bayangannya bukanlah tubuh utamanya, jadi dia tidak bisa membawa kubus evolusi. Dengan adanya kubus evolusi di sekitar, dia mungkin bisa menemukan beberapa perbedaan melalui reaksi kubus evolusi terhadap mutasi. Namun, tidak ada cara lain. Tubuh asli Lu Yuan pasti tidak akan pergi ke kediaman Perdana Menteri. Jika terjadi kecelakaan, bukankah itu akan sangat berbahaya? Ini bukan pengecut, ini hanya lebih berhati-hati. Tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk menebak, kan? Lu Yuan pergi dari lantai pertama hingga lantai 6 dan mencari di seluruh gedung, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lu Yuan bahkan meragukan apakah tebakannya sebelumnya salah. Lu Yuan tidak bertemu dengan Tong Menghan atau Perdana Menteri, tetapi dia bertemu dengan dua wanita cantik. Mereka mungkin adalah istri Perdana Menteri, dan mereka terlihat sangat cantik. Tentu saja, ini bukan poin utamanya. Lu Yuan hanya melihatnya sekilas. Karena dia tidak menemukan villa ini, Lu Yuan berencana untuk memeriksa villa-villa lainnya. Dia segera tiba di lantai pertama. Begitu dia tiba di lantai pertama, pintu villa terbuka dan seseorang masuk. Pupil mata Lu Yuan mengecil saat dia melihat orang itu. Itu adalah Tong Menghan. Dia menyipitkan matanya dan bersembunyi di sudut, menatap Tong Menghan. Tong Menghan memiliki senyum lembut di wajahnya, seperti yang dia miliki saat makan malam panen dan pesta pertunangan. Lu Yuan mengikuti di belakang Tong Menghan dan segera sedikit mengernyit. Tong Menghan tidak naik ke atas. Sebaliknya, dia pergi ke sudut terpencil di lantai pertama. Segera, Tong Menghan tiba di patung prajurit elemen hitam di sudut.
Patung prajurit unsur itu memegang tongkat di tangannya, dan mutiara batu tertanam di atas tongkat itu. Tong Menghan menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi fanatik dan bersemangat muncul di wajahnya. Dia mengulurkan jari giok putihnya dan menyentuh mutiara batu itu. Saat berikutnya, ruang di mutiara itu terdistorsi dan berubah menjadi pintu spasial. Lu Yuan, yang berada di rumah Li Qinghe, membelalakkan matanya karena terkejut. Batu dunia. Cara kerja portal dimensi dan batu itu menunjukkan bahwa itu adalah batu dunia yang sama yang digunakan para pria berkepala anjing dalam kompetisi di planet Ice Vein. Mereka benar-benar meletakkan batu dunia di tempat ini. Lu Yuan juga berpikir bahwa mungkin ada lorong rahasia atau ruang rahasia dan telah mencari setiap lantai dengan hati-hati. Tetapi siapa yang bisa menemukan tempat seperti itu? Dan dia menggunakan harta karun seperti batu dunia. Lu Yuan merasa sedikit pusing. Dia memanfaatkan fakta bahwa Tong Menghan belum memasuki dunia kecil dan bersembunyi di balik bayangannya. Lu Yuan memasuki dunia kecil bersama Tong Menghan. Dunia kecil di batu dunia ini tidak besar. Lebarnya hanya beberapa ratus meter. Itu lebih kecil dari batu dunia milik pria berkepala anjing itu. Dunia kecil itu memiliki lantai batu abu-abu, dan ada benda-benda hidup yang ditempatkan di sekitarnya. Ada dua orang di ruangan itu. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Di balik jubah itu, gelap gulita, dan wajah serta rasnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang lainnya adalah pria paruh baya. Dia tampan dan memiliki rambut hitam panjang. Dia tampak seperti berada di posisi tinggi. Lu Yuan pernah melihatnya di berita sebelumnya. Dia adalah Perdana Menteri Tong Su. Pada saat ini, Tong Su berdiri di depan pria berjubah itu dengan hormat. Melihat ini, Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit. Memang ada yang salah dengan keluarga Perdana Menteri. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini semua terkait dengan mutasi. Tanpa kubus evolusi, Lu Yuan tidak bisa yakin. Siapakah pria berjubah hitam ini? Tepat saat Lu Yuan menatap pria berjubah hitam itu dengan ragu, kedatangan Tong Menghan juga membuat Tong Su dan pria berjubah hitam itu waspada. Tong Su bertanya, "Menghan, bagaimana?" Tong Menghan menatap pria berjubah hitam itu dengan tatapan fanatik, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Si Ting Feng sekarang sepenuhnya percaya padaku. Aku sudah memahami rute patroli dan jadwal pertukaran penjaga Maple. Mata Tong Su berbinar saat dia menatap pria berjubah hitam itu. Suara serak dan aneh pria berjubah hitam itu terdengar. Bagus sekali. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu peta pertahanan ruang penyimpanan bawah tanah penjaga malam dan barisan penjaga. Setelah persiapan, kita bisa memberi Kekaisaran Maple Merah kejutan. Peta pertahanan ruang penyimpanan bawah tanah. Lu Yuan, yang berada di bawah bayangan Tong Menghan, membelalakkan matanya karena terkejut. Mengapa orang ini ingin mendapatkan peta pertahanan ruang penyimpanan bawah tanah Night Watchman? Jika ada sesuatu di ruang penyimpanan bawah tanah, itu pasti sekelompok Xenogeneics. Pria berjubah hitam ingin berubah. Mengapa dia menginginkan objek abnormal? Melepaskan objek asing, atau mengambil semua objek yang bermutasi. Ada puluhan ribu mutan di ruang penyimpanan bawah tanah. Bahkan ada puluhan ahli kelas A dan S. Jika dilepaskan, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh markas Night Watchman, dan bahkan seluruh ibu kota kekaisaran. Akan lebih merepotkan jika mereka harus mengambil semua objek yang bermutasi. Jika orang-orang itu menempatkan makhluk bermutasi di banyak kota akan hancur. Belum lagi hal lain, hanya satu-satunya Xenogeneic kelas A yang pernah dilihat Lu Yuan, A39, sudah cukup untuk menghancurkan kota besar. Apa-apaan pria berjubah hitam itu? Bagaimana dia bisa begitu gila? Lu Yuan terkejut. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dan melirik bayangan Tong Menghan. Apa? Di balik jubah hitam itu, ada sepasang mata merah darah yang dingin dan tanpa emosi. Saat Lu Yuan melihat mata merah darah itu, otaknya berdengung, dan indranya segera menarik diri dari klon bayangan itu. Pria berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Sebuah bayangan hitam muncul dari bayangan Tong Menghan. Ini adalah Tong Menghan dan Tong Su membelalakkan mata mereka karena terkejut. Terutama Tong Menghan, wajahnya pucat dan dia menggigil. Suara dingin pria berjubah hitam itu terdengar. Sampah. Dengan lambaian tangannya, Tong Menghan jatuh ke tanah dan menjerit dengan sangat tajam. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan jejak darah merembes keluar dari permukaan tubuhnya.
Wajah Tong Su dipenuhi ketakutan, dan dia dengan cepat berlutut di tanah, menggigil. Pria berjubah hitam itu berhenti setelah menyiksa Tong Menghan. Tong Menghan terus terengah-engah, berjuang untuk berlutut di tanah dan meminta maaf. Seekor serangga kecil benar-benar menemukan tempat ini. Sepertinya aku harus pindah lokasi. Suara pria berjubah hitam itu terdengar. Di kamar Lu Yuan di rumah Li Qinghe. Lu Yuan, yang telah duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Air mata darah mengalir dari matanya. Namun, dengan sangat cepat, di bawah pengaruh tubuh spiritual matahari agung dan nyanyian kehidupan, mata Lu Yuan pulih dan wajahnya kembali berwarna kemerahan. Lu Yuan membuka matanya dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Pria berjubah hitam sebelumnya jelas merupakan seorang kaisar pertempuran, dan seorang yang kuat. 449 Surat Anonim. Sebagai seorang kaisar pertempuran, yang ingin ia lakukan hanyalah mencari tahu rute patroli dan jadwal serah terima para penjaga Red Maple, serta peta pertahanan ruang penyimpanan bawah tanah Night Watchman. Meskipun Lu Yuan tidak tahu apa tujuan akhir mereka, dari percakapan mereka sebelumnya, tampaknya itu bukan sesuatu yang baik. Jika semua mutan di tempat perlindungan bawah tanah Night Watchman dibawa pergi, kerusakannya akan terlalu besar. Itu adalah bencana yang akan menghancurkan kekaisaran. Pikiran pertama dalam benak Lu Yuan adalah melaporkan keluarga Perdana Menteri. Ia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, tetapi itu juga tergantung pada lawan seperti apa yang dihadapinya. Jika lawannya adalah seorang kaisar pertempuran, ia mungkin akan membunuhnya. Namun, ia menghadapi seorang raja pertempuran, dan ia tidak yakin untuk membunuhnya sendirian. Selain itu, siapa yang tahu apakah pihak lain sendirian atau apakah ia adalah bagian dari suatu organisasi. Lu Yuan tidak tahu tentang ini. Cara yang paling aman adalah memberitahu eselon atas kekaisaran Red Maple dan membiarkan mereka menanganinya. Misalnya, dia bisa memberitahu kakak perempuan King He, Ting Sui, dan Rebecca untuk memberitahu tuan lama mereka. Dengan cara ini, ketiga dewa perang itu seharusnya bisa menyelesaikan krisis bersama-sama. Namun, masih ada masalah. Bagaimana Lu Yuan menjelaskan bahwa dia telah menemukan ini? Sungguh hal yang sangat mencurigakan baginya untuk tiba-tiba datang ke istana Perdana Menteri dan memata-matai mereka. Bahkan jika Lu Yuan mengatakan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang salah dengan Tong Menghan dan pergi ke istana Perdana Menteri untuk memeriksanya. Namun, bagaimana dia mengetahui bahwa ada masalah dengan Tong Menghan? Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia memiliki kubus evolusi di tubuhnya dan dapat merasakan aura mutasi Tong Menghan, bukan? Maka dia mungkin akan ditangkap terlebih dahulu. Selain itu, Lu Yuan tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa keluarga Tong terkait dengan orang misterius itu, dan tampaknya dia ingin menyakiti kekaisaran Maple Merah. Keluarga Tong adalah keluarga besar dengan raja pertempuran, dan Tong Su adalah Perdana Menteri. Meskipun Lu Yuan berbakat, dia tidak dapat membuat orang lain mempercayainya dengan kata-katanya yang kosong. Mungkin saudari King He dan yang lainnya akan mempercayainya, tetapi orang-orang tua itu adalah kaisar pertempuran. Bagaimana mereka bisa mempercayai kata-kata biasa dari Lu Yuan? Mata Lu Yuan berkedip saat dia berpikir keras. Tidak mungkin baginya untuk menghadapi kaisar pertempuran sendirian. Itu terlalu berbahaya. Dia akan memberitahu para kaisar pertempuran kekaisaran Maple Merah dan meminta mereka untuk menghadapinya. Namun, metode untuk memberitahu membutuhkan sedikit keterampilan. Akan lebih baik jika masalah ini tidak melibatkan Lu Yuan sendiri dan dilaporkan melalui metode rahasia. Selain itu, ia dapat mencoba menemukan beberapa bukti untuk meningkatkan kredibilitas. Jika tidak, Lu Yuan tidak dapat menjamin bahwa laporan anonim itu akan dipercaya. Laporan dengan bukti lebih baik daripada laporan tanpa bukti. Lu Yuan menyesal tidak menemukan beberapa bukti sebelumnya. Namun, ia memikirkannya lagi. Bahkan jika ia telah menawar sesuatu, ia tidak akan bisa mendapatkannya kembali sebelumnya. Mata Lu Yuan berkedip. Ia berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk pergi ke istana Perdana Menteri untuk melihat situasinya. Lu Yuan mengeluarkan kristal putih. Ini adalah kristal proyeksi yang diperolehnya dari tanah asal. Fungsinya sama dengan perekam video, tetapi lebih praktis dan tidak mudah ditemukan. Setelah mengeluarkan kristal proyeksi, Lu Yuan berpikir sejenak dan turun ke bawah untuk mengambil beberapa pisau dan garpu untuk makan.
Ini semua terbuat dari logam. Setelah kembali ke kamarnya, mata Lu Yuan menjadi dingin. Cahaya abu-abu keperakan menyala di garpu dan pisau. Saat berikutnya, gelombang tak kasat mata melintas, dan garpu serta pisau itu terpelintir dan berubah bentuk, akhirnya berubah menjadi benda mekanis seukuran nyamuk. Ini semua adalah kamera pengintai mini. Dengan kemampuan Lu Yuan saat ini, dia dapat dengan mudah menciptakan mesin yang tidak melibatkan jiwa. Itu seperti keajaiban. Setelah itu, Lu Yuan menciptakan bayangan doppelganger lainnya. Bayangan doppelganger ini mengambil kristal proyeksi dan ratusan nyamuk pengintai. Ia meninggalkan ruangan dan bergerak menuju Istana Perdana Menteri lagi. Istana Perdana Menteri masih sama seperti sebelumnya. Meskipun diserbu, Tong Su tidak meminta orang-orangnya untuk memperkuat keamanan. Bagaimanapun, itu terkait dengan pria misterius berjubah hitam. Hanya beberapa orang di Istana Perdana Menteri yang mengetahuinya, jadi wajar saja jika Tong Su tidak berani mengungkapkannya. Seperti sebelumnya, Lu Yuan tiba di villa pusat dengan mudah. Setelah memasuki villa, Lu Yuan melepaskan nyamuk pengintai. Setelah nyamuk-nyamuk itu bubar, Lu Yuan datang ke lokasi batu dunia sebelumnya menurut ingatannya. Namun, yang mengejutkan Lu Yuan, batu dunia yang awalnya tertanam di tongkat patung prajurit unsur itu telah menghilang. Lu Yuan sedikit mengernyit. Apakah dia baru saja menjauh setelah klon sebelumnya terbongkar? Pria misterius itu sangat waspada. Itu hanya beberapa menit. Dalam hal itu, bahkan jika dia ingin mendapatkan bukti, itu akan sulit. Lu Yuan mengira jika dia ingin melaporkan hal ini, dia dapat melaporkan lokasi batu dunia untuk meningkatkan kredibilitasnya. Namun, sekarang, bahkan batu dunia itu telah menghilang. Bukti ini hilang. Bahkan lebih sulit untuk melaporkannya dengan sukses. Lagi pula, bahkan Lu Yuan sendiri tidak tahu kemana pria berjubah misterius itu pergi. Lu Yuan tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain untuk mencari kelainan apapun. Setelah Lu Yuan mencari di semua villa, dia tidak menemukan kelainan lain. Tong Su dan Tong Menghan keduanya hilang 450 surat anonim 2. Lu Yuan sedikit mengernyit. Sepertinya dia hanya bisa mencoba melaporkannya tanpa bukti apapun. Fokus pada penjaga Maple dan penjaga malam. Bagaimanapun, tujuan pria misterius itu adalah menemukan benda-benda bermutasi di tempat perlindungan bawah tanah. Adalah hal yang benar untuk memberitahu mereka dan meminta mereka memperkuat manajemen. Tentu saja, dia juga harus menyebutkan situasi keluarga Tong. Jika dia bisa membuat orang waspada dan menyelidiki keluarga Tong secara menyeluruh, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Akan lebih baik lagi jika dia bisa menemukan orang misterius itu. Namun, Lu Yuan tidak punya banyak harapan karena orang misterius ini memindahkan batu dunia begitu cepat. Mungkin dia bisa lebih memperhatikan Tong Menghan dan Tong Su. Selama mereka masih hidup, mereka akan bertemu pria misterius itu cepat atau lambat. Ini adalah petunjuk. Lu Yuan memikirkan masalah ini dan memerintahkan semua kamera pengintai untuk disembunyikan di setiap sudut untuk memantau keluarga Tong. Kemudian, dia membiarkan klon bayangan meninggalkan keluarga Tong. Di dalam kamar, Lu Yuan duduk di ranjang, mengerutkan kening dan berpikir tentang siapa dan bagaimana cara menulis surat laporan. Para penjaga Red Maple harus mendapat bagian, dan si Chengxin serta si Ting Feng harus mendapat bagian. Si Chengxin bertanggung jawab atas para penjaga Red Maple, sementara si Ting Feng bertanggung jawab karena Tong Menghan adalah tunangannya. Mengenai surat anonim kepada si Ting Feng, ia harus menyebutkan apa yang pernah dikatakan Tong Menghan sebelumnya. Si Ting Feng telah mengungkapkan rute patroli para penjaga Red Maple dan waktu serah terima kepada Tong Menghan. Berdasarkan pemahamannya tentang si Ting Feng, meskipun si Ting Feng adalah orang yang bebas dan santai, ia lebih suka percaya pada kebenaran daripada tidak. Itu seharusnya menjadi peringatan. Dalam surat anonim kepada si Chengxin, Lu Yuan tidak menambahkan banyak hal pada ceritanya. Ia hanya menceritakan semua yang dilihatnya di keluarga Tong, termasuk mutasi Tong Menghan dan Tong Su. Tentu saja, Lu Yuan telah menyembunyikan identitasnya. Ia hanya mengatakan bahwa sebagai orang yang berhati hangat, ia memperhatikan aura mutasi di sepanjang jalan. Dia mengikutinya sampai ke keluarga Tong dan menemukan batu dunia dan orang misterius itu. Mengenai apakah si Chengxin akan mempercayainya atau tidak, Lu Yuan tidak yakin. Bagaimanapun, dia tidak mengenal si Chengxin dengan baik. Tentu saja, bahkan jika si Chengxin tidak mempercayainya,
dia akan tetap pergi ke Si Tingfeng untuk memastikan masalah tentang Tong Menghan. Selama Si Tingfeng masih normal, dia tidak akan menyembunyikan masalah sepenting itu. Ini seharusnya membuat si Cheng Xin waspada. Mengenai penjaga malam, Lu Yuan berpikir lama tetapi tidak dapat memikirkan titik masuk yang lebih cocok. Bagaimanapun, hal-hal yang tidak diketahui itu masih dalam tahap perencanaan. Setelah sekian lama, Lu Yuan tiba-tiba teringat sesuatu. Yaitu, ketika dia pergi ke ruang penyimpanan bawah tanah hari ini, A39 memiliki gerakan yang aneh. Meskipun Lu Yuan tahu bahwa gerakan A39 yang tidak biasa itu tidak ada hubungannya dengan orang misterius itu, akan sedikit tidak masuk akal jika dia tidak menyalahkan orang misterius itu saat ini. Oleh karena itu, dalam surat anonim itu, Lu Yuan menekankan bahwa seseorang sedang memperhatikan benda bermutasi di ruang penyimpanan bawah tanah markas penjaga malam, dan bahwa benda bermutasi di ruang penyimpanan bawah tanah itu akan memiliki beberapa gerakan aneh selama periode ini. Selama Presiden Guan melihat surat ini, dia, tanpa ragu, akan mengaitkannya dengan gerakan aneh A39 pada siang hari ini. Karena itu, pemimpin Serikat Guan pasti tidak akan lengah. Selain itu, dalam surat itu, Lu Yuan telah menyebutkan hubungan antara keluarga Tong dan pria misterius itu, serta fakta bahwa pria misterius itu adalah seorang kaisar pertempuran. Terlepas dari apakah mereka akan mempercayainya atau tidak, Lu Yuan hanya bisa berharap mereka akan mempercayainya. Berdasarkan informasi yang terungkap dalam surat Lu Yuan, meskipun mereka tidak mempercayai semuanya, mereka harus tetap waspada. Dengan cara ini, Lu Yuan merasa sedikit lebih tenang. Setelah mengambil keputusan, Lu Yuan menggunakan mesin untuk membuat ponsel yang dapat mengirim pesan. Kemudian, ia menggunakan transmisi ruang angkasa dan muncul di sudut lain ibu kota kekaisaran. Setelah mengumpulkan informasi dari beberapa surat, Lu Yuan mengirimkannya kepada beberapa orang penting secara anonim. Setelah melakukan semua ini, Lu Yuan mengubah ponsel itu kembali menjadi pisau meja logam. Ia membawa pisau itu kembali ke ruang tamu dan menaruhnya di dapur. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan dapat mengetahui siapa yang telah mengirim pesan itu. Jika ia dapat mengetahui semua ini, bukankah ia akan menjadi dewa yang maha tahu dan maha kuasa? Setelah melakukan semua ini, Lu Yuan menghela napas lega. Yang perlu ia lakukan selanjutnya adalah terus mengawasi Tong Su dan Tong Menghan. Ketika pria misterius itu muncul lagi, ia akan menjadi publik yang bersemangat lagi dan melaporkannya. Dia telah melakukan sebagian besar hal yang perlu dia lakukan. Yang tersisa hanyalah berkultivasi dengan benar. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan makhluk asing di tempat perlindungan bawah tanah itu dilepaskan, dia akan dapat membantu. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Yuan duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Si Tingfeng menjaga asrama. Si Tingfeng, yang telah sibuk sepanjang hari, berbaring di tempat tidurnya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Karena Ah Yuan telah bergabung dengan penjaga malam, dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Selama 2 bulan berikutnya, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Penderitaan macam apa ini? Semakin Si Tingfeng memikirkannya, semakin marah dia. Dia berencana untuk menelepon Lu Yuan dan berbicara baik-baik. Saat dia mengeluarkan ponselnya, dia melihat logo amplop besar muncul di layar beranda, menutupi semua ikon aplikasi lainnya. Email. Si Tingfeng tercengang. Email biasa tidak akan sesombong ini, oke. Mengapa tanda amplop sebesar itu muncul di atas meja? Si Tingfeng mengerutkan alisnya dan membuka amplop itu dengan bingung. Sebelum membuka amplop itu lagi, sebaris kata muncul. Harap pastikan tidak ada orang lain di sekitarmu. Informasi berikut ini sangat penting. Si Tingfeng mengangkat alisnya. Dia tinggal sendirian di asrama, dan Tong Menghan tidak ada di sana. Namun, surat macam apa yang bisa begitu misterius? Atau apakah seseorang sedang mengerjai? Si Tingfeng mengangkat alisnya, merasa sedikit tertarik. Si Tingfeng mengklik, ya, dan sebuah surat muncul. Si Tingfeng mulai membaca surat itu. Namun, ekspresi Si Tingfeng berubah drastis saat membaca surat itu. Dia tiba-tiba duduk di tempat tidur. Apakah Menghan terkait dengan mutasi itu? Dia bahkan mencoba membuat objek mutasi itu dijaga oleh penjaga malam. Lelucon macam apa ini? Bajingan mana yang membuat lelucon seperti itu? Pada saat ini, Si Tingfeng melihat pesan di bawah. Wajahnya membeku dan dia bergumam pada dirinya sendiri.
Dia mendapat rute patroli dan informasi serah terima dariku. Mata Si Tingfeng berkedip. Dia mengingat penampilan Tong Menghan sebelumnya dan perlahan-lahan mengerutkan alisnya. Dia masih tidak bisa mempercayainya, dan ekspresinya jelek. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Siapa sebenarnya yang menulis surat ini? Si Tingfeng mematikan teleponnya dengan tiba-tiba, ekspresi kaget dan bingung di wajahnya. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba bergetar. Si Tingfeng tersentak dari pikirannya yang linglung. Dia melirik ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah si Chengxin. Si Tingfeng menjawab panggilan itu. Si Chengxin berkata dengan suara serius. Si Tingfeng, apakah Anda mengungkapkan informasi tentang rute patroli dan penyerahan penjaga Maple Merah ke Tong Menghan? Tuan, saya. Si Tingfeng membuka mulutnya. Ya atau tidak? Suara serius dan dingin si Chengxin terdengar. Si Tingfeng mengerutkan bibirnya, lalu mengangguk dan berkata, ya, Tuan. Suasana menjadi sunyi. Si Chengxin menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, bagus sekali, bagus sekali. Kita akan bicarakan hukumanmu nanti. Sekarang, datanglah ke tempatku dulu. Si Tingfeng berpikir sejenak dan berkata, Tuan, apakah karena seseorang mengatakan bahwa Menghan mencoba mendapatkan objek yang bermutasi? Tuan, apakah Anda benar-benar percaya pada hal-hal seperti itu? Mungkin itu lelucon. Entah itu lelucon atau tidak, saya tahu di hati saya. Saya telah menemukan ilmuwan jaringan cerdas paling luar biasa di Kekaisaran untuk diselidiki. Teknologi yang dimiliki pengirim tampaknya jauh lebih tinggi daripada milik kita. Kita sama sekali tidak dapat menemukan sumber informasinya. Bagaimana mungkin seseorang dengan teknologi seperti itu mengerjai kita? Mungkin dia memperhatikan ini ketika dia melewati planet Daki, jadi dia mengingatkan kita. Tunggu, dari apa yang Anda katakan, Anda juga telah menerima surat. Baru saat itulah si Chengxin bereaksi. Wajah si Tingfeng pucat. Kata-kata si Chengxin telah menghancurkan jejak harapan terakhir yang dimilikinya. Dia merasa tenggorokannya sangat kering. Dia mengangguk. Ya,